Setiap hari Minggu, Dimas dan Siti selalu berolahraga bersama. Ayah Dimas mengajarkan cara berolahraga yang baik kepada Dimas dan Siti. Dengan sering berolahraga yang cukup, pernapasan dan pencernaan Dimas dan Siti menjadi sehat. Peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar. Pepatah menyatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika tubuh sehat, semua kegiatan akan terasa ringan. Tahukah kamu alat-alat pernapasan yang ada di dalam tubuh Dimas? Apa fungsi alat pernapasan tersebut? Untuk mengetahuinya, kamu dapat mempelajari materi berikut dengan saksama. Selamat belajar. Materi ilmu pengetahuan alam kali ini yaitu alat pernapasan pada manusia. Ketika kamu bernapas, kamu menghirup dan mengeluarkan udara. Melalui organ apakah udara tersebut masuk ke dalam tubuhmu? Begitu pula ketika kamu mengeluarkan udara, melalui organ apakah udara tersebut keluar dari tubuhmu? Udara merupakan campuran dari berbagai gas. Di antaranya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Bagian udara yang kamu hirup adalah oksigen, sedangkan bagian udara yang kamu keluarkan adalah karbon dioksida. Ketika kamu menghirup udara, oksigen masuk melalui hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorokan. Setelah itu, oksigen melewati dua saluran yang berukuran lebih kecil dari tenggorokan. Dua saluran ini disebut bronkus. Setelah melewati bronkus, udara masuk ke paru-paru. Berikut adalah urutan alat pernapasan pada manusia. 1. Hidung. Hidung merupakan indera penciuman. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ketika kamu menghirup udara, udara masuk ke dalam tubuhmu melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut dan lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk. Pernahkah kamu bernapas dengan menggunakan mulut? Menurutmu, mana yang lebih baik, bernapas dengan mulut atau dengan hidung? Coba kamu diskusikan dengan teman atau gurumu saat di sekolah. 2. Tenggorokan dan paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berukuran lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri atas 3 buah gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah gelambir. Udara yang masuk melalui hidung, kemudian melewati pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan udara masuk ke tenggorokan, trakea. Di dalam dada, trakea bercabang menjadi 2 yang disebut bronkus. Setiap bronkus menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut bronkiolus. Pada ujung bronkioli terdapat kantong udara yang disebut alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida CO2 dan uap air dengan gas oksigen O2. Setiap kamu bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Tubuh manusia memerlukan asupan oksigen. Oksigen digunakan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Proses pernapasan pada manusia. Masuknya O2 dan keluarnya CO2 pada saluran pernapasan terjadi pada saat berlangsungnya proses pernapasan. Proses-proses ini diatur oleh otot diafragma dan otot di antara tulang rusuk. Pada saat menarik napas, otot diafragma mengerut. Akibatnya, diafragma mendatar, rongga dada membesar, dan udara masuk paru-paru. Selain itu, paru-paru dapat pula terisi udara dengan mengerutnya otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk yang mengerut menyebabkan rongga dada membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Proses masuknya udara pernapasan ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Pada saat mengembuskan napas, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk mengendur. Akibatnya, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis sehingga CO2 dalam paru-paru terdorong keluar. Proses tersebut merupakan proses ekspirasi. GAN pada alat pernapasan manusia.
Proses pernapasan dapat terganggu jika ada salah satu alat pernapasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Beberapa gangguan maupun penyakit pada alat pernapasan sebagai berikut. A. Influenza, flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang yang terserang flu akan mengalami demam, menggigil, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, serta nyeri punggung. Lendir yang keluar dari hidung menutup lubang hidung sehingga udara terhalang masuk dan mengganggu pernapasan. B. Sesak napas merupakan gangguan pernapasan karena udara yang tercemar oleh asap. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan rokok. Selain asap, debu juga dapat mengakibatkan sesak napas. C. Asma yaitu gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Menyempitnya saluran pernapasan dapat terjadi karena beberapa hal berikut. 1. Udara yang tercemar oleh asap dan debu. 2. Udara yang terlalu dingin. 3. Keadaan jiwa penderita, misalnya stres dan tekanan emosi. D. Radang paru-paru karena bakteri tuberkulosis. Radang yang disebabkan oleh bakteri ini biasa disebut TBC paru-paru. E. Bronkitis yaitu adanya peradangan pada batang tenggorok bronkus. F. Polip merupakan penyempitan saluran pernapasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar limfe. Gangguan pada alat-alat pernapasan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jagalah kesehatan alat pernapasanmu dengan membiasakan diri berpola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Berolahraga secara teratur. B. Menjaga sirkulasi udara di rumah. C. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. D. Istirahat teratur. E. Mengenakan masker saat berkendaraan. F. Tidak merokok. Rangkuman. 1. Bernapas merupakan kegiatan menghirup oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida. Kurung buka CO2 kurung tutup. 2. Alat pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. 3. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara pernapasan. 4. Rambut hidung dan selaput lendir berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. 5. Tenggorokan, trachea, bercabang menjadi dua bagian disebut bronkus. 6. Bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. 7. Ujung bronkiolus berupa kantung berdinding tipis yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.